di dalam syahadat tercatat atau makna dari syahadat itu adalah aku bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar kita sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Karena ketika syahadatnya tidak bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka syahadatnya tidak sah atau batal dan tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang berikutnya, sholat, puasa, zakat, apalagi munggah haji. Nah, disinilah di syahadat itulah kita awal mengenal Allah dan Rasulullah. Di syahadat itulah kita bersaksi, dan di rukun Islam selanjutnya kita mempraktekkan apa yang telah kita saksikan di dalam bersyahadat. Nah, apa yang mesti kita saksikan di dalam syahadat? Yang kita saksikan adalah Rasulun min anfusikum, Rasul di zaman sekarang ini. Nah, karena setelah Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad, maka di zaman sekarang yang mewarisi kerasulan tidak disebut Rasul, disebutnya al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi atau diwarisi kerasulan, dan itu adalah seorang manusia dari kaummu sendiri di zamanmu, di zaman sekarang ini. Nah, maka carilah Rasulun min anfusikum, itulah sang pembawa wasilah. Rasulun min anfusikum itulah utusan Allah. Rasulun min anfusikum itulah sang pembawa wasilah yang memegang ujung tali, yang satunya lagi di ujung ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita ketemu Rasulun min anfusikum atau sang pembawa wasilah, maka semua ibadah hanya sebatas ibadah jasad. Nah, karena ibadah itu urusan rohani. Ibadah itu hanya urusan rohani. Maka ketika kita ibadah, intinya menyambungkan frekuensi dan gelombang, atau menghubungkan ruh dengan yang maha ruh, dan itu mesti lewat guru rohani. Guru rohani itu bukan manusia, tapi menempati wujud seorang manusia. Ketika kita syahadatnya hanya sebatas ucapan lisan, maka itu hanya jadi sebuah hafalan. Nah, kalau syahadatnya cuma sebatas hafalan, anak sebelum balik pun itu udah mulai syahadat, kan gitu ya. Nah, ketika kita ingin syahadatnya bersaksi akan Allah dan Rasulullah, itu mesti lewat rukun dan syarat. Rukun dan syaratnya: 1. Baiat. 2. Zikir atau suluk atau tapabrata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga, menjalankan visi misi ketuhanan. Selanjutnya, berkorban, berbakti
mati habis-habisan sampai rata dengan tanah. Karena apa yang kita lakukan secara umum hanya sebatas jasad, sedangkan ruh belum beribadah. Nah, bagaimana untuk agar ruh itu bisa beribadah? Ruh itu harus diaktifkan. Nah, dengan dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, disitulah channel atau gelombang Allah yang akan jadi penghubung antara manusia di dunia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat atau di alam ruh. Nah, Rasulun min anfusikum itulah perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Nah, dulu Sri Krishna, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, itulah perwujudan Allah di dunia. Maka di dalam Al-Quran diterangkan Allah di akhirat dan Allah di dunia. Allah di akhirat dan Allah di dunia itu bukan berarti Allah itu dua. Allah itu tetap esa. Karena Allah di akhirat atau di alam ruh atau di ars itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa dibayangkan, apalagi untuk disembah. Nah, sedangkan di dalam surat An-Nas sudah diterangkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya pun manusia. Tapi manusia itu bukan Allah, hanya wujudnya saja. Nah, di balik wujudnya itulah Allah itu sendiri. Nah, secara kebanyakan, bukan secara umum, beragama asal-asalan. Kenapa bisa dibilang asal-asalan? Karena ketika orang tua kita agama Islam, entah itu agama Kristen, entah itu agama Hindu, maka anaknya pun otomatis menganut agama tersebut. Nah, sedangkan agama itu bukan keturunan. Agama itu bukan hanya sebatas kepercayaan ataupun keyakinan. Agama itu mesti dibuktikan, dialami sendiri, dibuktikan sendiri. Karena agama hanya tentang dirimu sendiri. Bahkan musuhmu pun adalah dirimu sendiri. Nah, jadi apa itu sih baiat itu apa? Seperti apa? Baiat itu ditanamkan nur iman dan nur kitab. Apa itu nur iman? Nur iman itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya atau cahaya berlapis-lapis. Nah, sedangkan nur kitab adalah kitab qadim, kitab yang tidak berlapal huruf, yang ada di balik qalbumu sendiri. Jangankan untuk dibaca, disentuh pun tidak akan bisa. Hanya ruh yang telah disucikan yang bisa menyentuh dan membaca. Bagaimana ruh kita bisa membaca Quran Qadim? Ruh itu mesti disucikan, di-upgrade. Karena memang setiap makhluk, bukan hanya manusia, setiap makhluk itu ada yang namanya percikan ruh. Karena di dalam Al-Quran pun telah diterangkan, setelah engkau aku ciptakan dengan sempurna, maka akan kutiupkan sebagian ruhku. Nah,
Ruh itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi percikannya. Ibarat di sini lampu. Nah, di sini lampu. Nah, di sini misalkan ada penghalang yang kita lobang-lobangin. Nah, maka cahaya lampu itu akan tersebar. Itulah yang namanya percikan cahayanya. Nah, yang mesti kita kejar sumbernya cahaya. Yang kita mesti kejar adalah yang maha ruh. Karena hanya ruh yang akan sampai pada yang maha ruh. Nah, punten-punten sekarang ya, saya pun memang mengalami hal seperti itu. Ketika kita sholat ditanya, sholatmu menyembah siapa? Menyembah Allah. Apa yang kau ingat di dalam sholatmu? Allah. Katanya kan gitu ya Pak. Nah, sedangkan apanya Allah yang kau ingat, disitulah tidak akan terjauh atau mentok. Yang harus kita saksikan, yang kita ingat itu adalah sifat dan wujudnya. Karena Allah itu sifatnya wujud. Berarti bisa kita saksikan dengan daya tangkap panca indera, dilihat, cium, raba, dan rasakan. Nah, masa Allah katanya bisa dilihat? Allah itu kan maha gaib, betul. Allah itu maha gaib, bahkan laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah menghampiri alam dunia atau alam manusia melalui nurnya. Nah, nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad, itulah yang disebut Rasulullah. Karena ketika Allah menghampiri dunia secara langsung, dunia hancur, Pak. Nah, nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad, itulah yang disebut Rasulullah, yang disebut Roh Kudus, Atman, dan lain sebagainya, guru sejati. Nah, isinya tetap sama. Kenapa kok namanya atau panggilannya beda-beda? Karena Rasul ada di setiap zaman dan menempati wujud yang berbeda. Ibaratkan air di dalam botol. Air di dalam botol ketika kita tuangkan ke dalam gelas, maka air akan berwujud seperti gelas dan akan dipanggil segelas air. Ya kan? Akan dipanggil segelas air. Begitu air di dalam gelas kita tuangkan ke mangkok, maka akan berubah seperti mangkok dan akan disebut semangkok air. Nah, isinya tetap sama. Maka kita di sini jangan terpentok dengan bahasa. Karena bahasa itu adalah bahasa akal, hasil daya tangkap panca indera. Nah, sedangkan ruh itu kita harus bisa melewati batas akal ketika kita ingin memasuki alam ruh atau alam akhirat. Di dalam spiritual sering kita dijelaskan kita harus bisa mengenolkan diri. Nah, di dalam spiritual atau permeditasian kita harus masuk ke alam suwung. Sedangkan alam suwung pun berlapis-lapis, Pak. Berlapis-lapis karena ketika kita berbicara tentang ruh itu kita akan berbicara tentang lapisan dimensi. Nah, sering kita dengar bahwa Allah itu tidak bertempat. Ada juga Allah itu ada di mana-mana. Ada yang juga bilang Allah di atas langit, lapis langit ketujuh atau di atas. Dan ada juga yang bilang Allah lebih dekat daripada urat. Itu semua betul tapi salah.
Kenapa saya bilang itu semua betul tapi salah? Karena ketika kita belum membuktikan dan mengalaminya sendiri, itu hanya sebatas cerita, dongeng. Jadi kita harus mengalami dan membuktikan sendiri. Maka Islam itu mestinya hakul yakin. Karena ketika kita hanya yakin saja masih dusta. Ainal yakin pun masih dusta. Hanya dengan hakul yakin maka semua ibadah kita itu akan terhubung atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rukun dan syaratnya masuk torekoh itu di baiat. Kedua, zikir, suluk atau tapa berata. Nah, selanjutnya beserta dan berkekalan dengannya. Nah, setelah kita berserta dan berkekalan dengannya, kita mengabdikan diri, berbakti, berkorban habis-habisan. Makanya ada kalimat, uruslah urusanku maka akan kuurus urusanmu. Nah, itu sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Karena kita ketika ingin mengurus urusan Tuhan, pasti yang didahulukan adalah urusan diri sendiri. Entah itu tentang kebutuhan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menjalankan yang namanya visi misi ketuhanan? Menjalankan visi misi ketuhanan itu adalah menjalankan perintah guru. Perintah guru satu, mensiarkan atau menyebarluaskan torekoh ini. Dan itu memang sangat-sangat sulit. Kami pun sangat sulit. Karena masuk torekoh ini sangat berat. Dan masuk torekoh ini tidak akan mendapatkan apa-apa, terkecuali hanya mendapatkan jalan pulang. Jadi ketika masuk torekoh ini terselip satu keinginan pun, justru kita akan malah turun dimensi atau turun gelombang. Karena alam itu ada 3 dimensi, Pak. Alam sadar, alam bawah sadar, dan alam atas sadar. Kebanyakan dari alam sadar turun ke alam bawah sadar. Akhir-akhirnya jadi pemain gelombang infra, kesaktian, kesuksesan, dan lain sebagainya. Justru itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seharusnya kita dari alam sadar naik ke alam atas sadar. Nah, dari alam sadar untuk naik ke alam atas sadar itu melalui kematian. Nah, jadi mati itu tidak harus menunggu mati jasad. Nah, makanya kata Nabi, mutu qabla an tamutu, mati secara hakikat. Kita harus mengalami mati sebelum mati. Itu yang namanya ketika kita sudah mengalami mati sebelum mati, kita akan masuk ke lapisan-lapisan dimensi. Alam kubur, alam barzah, alam malakut, jabarut, dan seterusnya. Nah, punten-punten ya Pak, ketika ulama-ulama dunia menyampaikan bahwa alam kubur itu nanti, alam akhirat itu nanti, alam jabarut itu nanti, surga neraka pun nanti. Padahal alam dunia dan alam akhirat itu di sini sekarang ini. Hanya saja alam akhirat itu ada di atas dimensi dunia.
Maka kita harus tembus dari sekarang, Pak. Dan itu harus menggunakan teknik metodologi tarekatullah. Ketika kita sudah ketemu sinyal atau gelombang Allah di dunia, maka secara jasmani, secara johir kita di dunia tetapi ruh telah menembus ke alam ruh. Makanya di dalam sholat ada istilah mi'raj. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu bukan terbang ke langit secara fisik. Mi'raj itu naiknya kesadaran dari alam sadar ke alam atas sadar, atau terhubungnya ruh dengan yang maha ruh, atau tersambungnya gelombang frekuensi dan gelombang kita dengan gelombang Tuhan. Maka carilah channel atau gelombang Tuhan di dunia, karena kita di dunia. Ibaratkan gini, Pak, punten contohnya. Jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, bahkan mungkin 5 meter kita bisa ngobrol secara fisik. Tapi ketika sudah melewati jarak 10 meter, 100 meter, 1000 meter, bahkan ribuan kilometer, apakah kita bisa ngobrol secara fisik? Tidak. Kita harus menggunakan alat. Contoh dengan HP atau telepon. Dengan HP yang nyala, ada sinyalnya, ada kuotanya, dan ada nomor yang sama yang akan kita tuju, maka jarak dan waktu sudah tidak akan jadi penghalang. Nah, begitu juga ketika kita ingin terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka temukan dulu channelnya, wasilahnya, kan gitu. Nah, wasilah itu ada yang membawanya, yaitu seorang manusia. Dulu pembawa channel atau pembawa wasilah di zaman Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa. Di zaman Musa, ya Nabi Musa. Nah, Nabi Musanya meninggal, channelnya mah terus berlanjut. Contoh, presiden itu bukan manusia, Pak, tapi menempati wujud seorang manusia yang terpilih menjadi seorang presiden. Contoh, Bung Karno itu kan telah meninggal, ya, Presiden Bung Karno. Pak Karnonya meninggal, tapi kepresidenannya kan terus diwariskan dan akan terus diwariskan. Begitu juga Rasulullah atau kerasulan akan terus diwariskan dan terus diwariskan sampai di zaman ini. Jadi ketika orang menganggap bahwa Rasulullah itu manusia, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena Rasulullah itu bukan manusia. Rasulullah itu nurun ala nur, atau cahaya di atas cahaya, atau cahaya berlapis-lapis. Itulah yang disebut Rasulullah. Nurun ala nur, cahaya atau cahaya di atas cahaya, atau cahaya berlapis-lapis. Cahaya berlapis-lapis itu menempati wujud seorang manusia. Manusia itulah manusia kekasih Allah. Manusia itulah yang akan menjadi utusan Allah. Manusia itulah yang jadi rajanya manusia. Tuhannya manusia. Sesembahannya manusia. Akan tetapi manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu bukan Allah, hanya wujudnya saja. Nah, jadi kita harus lebih mengenal yang ada di balik wujudnya. Nah, ibaratkan ini, Pak. Kenapa katanya ada yang menganggap bahwa rasa itu rasaning Allah, ya, rasaning Allah. Ketika kita sudah menganggap bahwa rasa itu ada rasaning Allah, maka manusia tersebut akan
beranggapan bahwa dirinya Allah, kan gitu. Sedangkan Allah itu esa. Nah, jadi ruh itu bukan yang maha ruh. Ruh itu adalah percikan dari yang maha ruh. Contoh, matahari dengan sinarnya matahari itu beda, Pak. Kenapa kita mengenal matahari? Karena kita melihat cahayanya matahari. Nah, akan tetapi cahaya matahari itu bukan matahari. Tapi cahaya matahari dengan matahari itu berkekalan. Bahkan umurnya pun sama dengan matahari. Umur cahaya matahari sama dengan umurnya matahari. Karena telunjuk kita tidak akan sampai kepada matahari. Pandangan mata kita pun tidak akan sampai matahari. Hanya sinarnya yang akan sampai kepada matahari. Begitu juga dengan ruh. Hanya ruh yang akan sampai pada yang maha ruh. Maka ketika ruh kita telah terhubung dengan yang maha ruh, karena ruh dengan yang maha ruh di tengah-tengahnya ada yang disebut guru ruh atau guru rohani. Karena ruh tidak akan sampai kepada yang maha ruh tanpa guru rohani. Guru rohani itulah penghubung antara ruh dengan yang maha ruh. Jadi intinya kita beragama itu harus dari awal. Karena agama itu bukan golongan, bukan merek, bukan keyakinan. Agama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya, ketika belum ada hubungan dengan Tuhan, maka belum beragama. Hanya sebatas kepercayaan. Nah, contoh Pak, sebelum Bapak ketemu saya, namanya Jaya. Misalkan Pak Mustahid udah bertemu saya, Pak Jaya dari Lengkong, tingginya segini, wajahnya seperti ini. Nah, Pak Mustahid itu kan sudah bisa menyaksikan saya. Nah, punten-punten ketika rekan-rekan yang belum ketemu saya, walaupun Pak Mustahid menerangkan atau menyampaikan bahwa Pak Jaya itu seperti ini, orangnya seperti ini, mungkin bisa dipercaya sama Bapak, kan gitu. Tapi kepercayaannya hanya sebatas angan-angan. Nah, begitu juga ketika kita hanya menyebut-nyebut namanya Allah, Allah, Allah. Ya Allah yang mana, kan gitu. Iblis pun berupa gelombang. Iblis pun berupa nur yang sangat halus. Maka gelombang iblis pun bisa masuk kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Justru ketika iblis menggoda umat manusia dengan secara halus, lemah lembut, dan menjanjikan. Kalau misalkan iblis menggoda manusia dengan secara kasar dan tidak ada menjanjikan yang baik-baik, justru manusia tidak akan tertipu, Pak. Tidak ada yang mau. Jadi ya, Mak, punten-punten ketika saya belum mengenal TM, wah, saya yakin Pak, ketika doa saya akan terkabul atau akan didengar dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya sendiri belum kenal Allah. Kan gitu. Nah, ketika kita belum mengenal Allah, maka doa kita pun akan disambar oleh iblis. Dan yang menjawab doa kita pun adalah iblis.
Karena ketika kita beribadah atau berdoa itu ibaratkan kita mengirim paket, Pak. Ketika kita mengirim paket, tidak tahu alamatnya, tidak tahu jalannya, maka paket pun tidak akan sampai. Sekalipun paket itu sampai, tidak akan jatuh kepada orang yang kita tuju. Nah, disinilah wajibnya kita mengenal Allah. Mengenal itu bukan hanya mengenal nama, tapi harus mengenal sifat dan wujud. Karena sudah diterangkan dalam sifat 20 bahwa Allah itu sifatnya wujud. Berarti bisa kita saksikan secara kasat mata. Tapi yang kita saksikan itu bukan Allah, hanya wujudnya saja. Dan kita harus sampai kepada ada yang ada di balik wujud manusia itu. Ketika kita ya memang Pak, ketika dalam punten-punten dalam syariat itu kan tahapannya kan syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Tapi kalau kita jalannya dari bawah dulu Pak, lama. Bahkan mungkin ketika sampai tutup umur pun kita belum sampai ke tarekat, apalagi ke hakikat, apalagi ke ma'rifat. Tapi ketika kita jalannya dari ma'rifat dulu, maka hakikat, tarekat, syariatnya akan kepegang. Karena udah jelas dalam keterangan pun awal dini ma'rifatullah. Awalnya beragama itu mesti kenal Allah. Nah, contoh, ketika kita belum kenal Allah, kita sebut-sebut nama Allah, kita menyembah Allah, Allah yang mana? Ini secara logika. Makanya uraian-uraian taklim marifat itu sangat-sangat ilmiah, logis, dan bisa dibuktikan. Cuman tarekat ini sangat berat, Pak. Ujiannya sangat berat, perjalanannya juga sangat berat. Karena ketika kita masuk tarekat ini, siap-siap masuk neraka, Pak. Kenapa dibilang siap-siap masuk neraka? Karena kita akan dicuci atau disucikan. Yang namanya dicuci itu sangat menyakitkan, Pak. Contoh, pakaian itu mesti direndam pakai rinso. Itu sangat panas, Pak. Panas. Dibilas, sakit. Dijemur, menyakitkan lagi. Digosok, tambah sakit lagi. Nah, ketika sudah rapi barulah disimpan di lemah. Begitu juga perjalanan rohani kita. Nah, maka di torekah ini, di torekot ini tidak pernah mengajarkan tentang kesuksesan, kesaktian, ilmu karomah dan lain sebagainya. Di torekah ini hanya diajarkan untuk mendapatkan jalan pulang. Karena apa yang ada di dunia ini semua fata morgana. Dunia ini hanya sebatas mampir ngombe kalau kata bahasa Jawa. Ya, hanya sebatas mampir ngombe. Tapi semua orang, semua manusia terlena dengan kehidupan dunia. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, tetap kalau bisa mah pengennya selalu ada di dunia walaupun hidupnya melarat, bahasanya kan gitunya Pak ya. Jadi di dunia inilah kita akan menembus karma. Nah, ketika ruh tidak bisa kembali kepada yang maha ruh, maka ruh itu akan berputar di dunia, akan mengalami kehidupan kembali atau yang disebut reinkarnasi.
Berapa kali kita mengalami kehidupan, entah itu ratusan kali bahkan ribuan kali. Ketika roh kita belum bisa pulang kepada yang Maha Roh, maka terus akan berputar mengalami kehidupan demi kehidupan di dunia. Nah, ketika roh tidak bisa kembali kepada yang Maha Roh, maka roh itu akan mengalami kehidupan kembali dan akan menempati wujud yang berbeda. Entah itu menempati wujud manusia kembali, entah itu bisa menempati wujud hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Makanya ada keterangan, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, sering kita dengar ketika kita mendengar orang yang meninggal, ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya itu kalimat bukan untuk orang meninggal, berita orang meninggal, tapi untuk kita sendiri harus bisa kembali, harus bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sekarang ketika kita masih hidup. Ya cuman perjalanannya itu sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Makanya Nabi Muhammad menggambarkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari rambut dibelah 7. Itu sebenarnya kias perjalanan rohani yang sangat sulit. Karena hubungan roh dengan yang Maha Roh itu kan vertikal, Pak. Bukan horizontal. Ketika kita naik dari alam sadar ke alam atas sadar, itu ibaratkan kita melewati tebing yang terjal. Sedikit terpeleset maka kita akan jatuh. Nah, secara logika tidak ada seorang pun yang mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa mendapatkan syafaat dan ridhonya. Hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat dan ridhonya yang akan terselamatkan. Jadi ibadah kita pun tidak akan bisa menolong, hanya syafaat dan ridhonya. Nah, untuk mendapatkan ridho yang diridhoi hanya dengan baktimu dan pengorbananmu. Nah, itulah yang disebut hakikat dari menyembah, itu mempersembahkan diri. Apa yang kita sembahkan untuk Tuhan, kan itu? Karena Tuhan itu tidak ingin atau tidak perlu disembah, tidak ingin disembah. Karena Allah itu maha. Kalau Allah maha masih pengen disembah, ya kemahaannya akan hilang. Nah, jadi kita sebagai hambanya ya mestinya mengabdikan diri. Kalau kata bahasa sendi kodauh, menjalankan tugas atau menjalankan visi-misi. Nah, jadi di Torekot Naksabandiyah Kholidiyah ini bukan berarti menghilangkan syariat, tidak melarang sholat, tidak. Justru ketika syariatnya sudah kuat, diisi dengan torekot, dengan hakikatnya, disitulah mulai berisi ibadahnya. Karena hak syariat tanpa hakikat itu sindik atau batal. Begitu juga hakikat tanpa syariat. Nah, di zaman Nabi Muhammad dulu, agamanya itu agama apa? Dulu jahiliyah apa? Nasrani ya? Nasrani. Nabi Muhammad itu tidak bersyariat agama. Contoh kalau misalkan belajar kitab Injil. Nabi Musa belajar kitab Taurat, tidak.
Nah, karena wahyu Allah atau yang disebut firman Allah itu tidak berlafal huruf. Nah, makanya kitab-kitab itu, kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, itu ada setelah nabi-nabi wafat. Begitu juga ketika Al-Quran ada itu setelah Nabi Muhammad wafat. Intinya di Al-Quran itu kan rangkuman dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ayat-ayat yang disampaikan Allah melalui corong Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu tidak berlafal huruf, tapi berupa nur. Nah, berupa nur tapi bisa dibahasakan dengan bahasa sendiri. Nah, waktu itu Nabi Muhammad bahasanya Arab, ya akhirnya menyampaikannya bahasa Arab. Nah, ketika saya menyampaikan pengalaman saya, otomatis saya menyampaikan dengan bahasa saya sendiri. Maka ketika kita menjadi agama Islam tidak harus ke Arab-Araban, karena Allah bukan orang Arab. biar nggak tegang sambil ngopi Pak, kita kan ngobrol ini.